Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu bahasa Inggris. Di sini kita akan membahas yaitu chapter terakhir yaitu chapter 6. Di sini kita akan membahas yaitu tentang helping mommy. Apa itu helping mommy? Helping mommy yaitu aktivitas kita yang kita gunakan yaitu dalam membantu ibu. Membantu ibu di rumah misalnya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran pagi hari ini, marilah kita semua bersama-sama membaca basmalah supaya pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, anak-anakku, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, disiapkan dulu buku paketnya dan juga alat tulisnya. Di sini nanti kita akan menyimak video dan juga mencocokkan beberapa latihan-latihan soal yang akan kita kerjakan setelah kita melihat video dan penjelasannya. Chapter 6 di sini yaitu membahas tentang helping mommy. Apa saja aktivitasnya yang kita kerjakan dalam membantu ibu? Kita simak videonya dan juga disimak buku paketnya masing-masing. Kita masuk di sini helping mommy yaitu ada beberapa activities, bisa dilihat di layar yaitu ada 9 activities. Kemudian bacakan, anak-anak simak di buku masing-masing dan jangan lupa diulangi. Oke, aktivitas yang pertama yaitu sweep the floor, menyapu lantai. Number 2, iron the clothes, menyetrika baju. Number 3, make the bed, merapikan tempat tidur. Number 4, feed the pet, memberi makan peliharaan. Number 5, wash the clothes, mencuci baju. Number 6, do the dishes, mencuci piring. Number 7, clean the yard, membersihkan halaman. Number 8, lay the table, menyiapkan meja. Number 9, cook the rice, memasak nasi. Nah, itu tadi beberapa aktivitas kita yang kita lakukan dalam membantu ibu. Selanjutnya yaitu make a conversation. Apa itu? Di sini yaitu cara membuat conversation atau percakapan. Bisa dilihat di situ ada 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu bisa menggunakan kata could you. Apa arti could you? Could you yaitu dapatkah kamu. Gimana caranya membuat percakapan? Kutias kasih contoh dulu. Could you make the bed please? Dapatkah kamu merapikan tempat tidur? Nah, itu tadi contohnya. Responnya yaitu bisa menggunakan alright atau bisa menggunakan should. Sama-sama yang artinya tentu. Itu untuk kalimat yang pertama. Untuk kalimat yang kedua yaitu bisa menggunakan do you make your bed? Apakah kamu merapikan tempat tidur? Apabila ada pertanyaan yang menggunakan apakah, maka jawabnya bisa menggunakan yes atau no. Apabila kita menggunakan yes, berarti tinggal menuliskan yes I do. Soalnya pertanyaan menggunakan do, kata awalnya menggunakan do, maka jawabnya juga yes I do. Sedangkan apabila menggunakan no, maka tinggal menambahkan not di belakangnya. No, I do not, atau bisa disingkat menjadi no, I don't. Itu tadi cara membuat percakapan, bisa menggunakan could you, bisa menggunakan do you. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dialog. Dialog di sini Butias memberikan contoh 2. Yang pertama yaitu Mami and Dina. Mami mengucapkan, could you wash the clothes? Dapatkah kamu mencuci baju? Dina menjawab, sure mom. Tentu mom.
Yang kedua, dialog yang kedua yaitu Daddy and Dina. Daddy menyebutkan yaitu could you feed the pet? Dapatkah kamu memberi makan peliharaan? Dina menjawab, alright Dad, tentu. Setelah kita membahas tentang dialog dan conversation, di sini Bu Tias akan mengajak anak-anak untuk membahas yaitu exercise. Bisa dilihat di buku masing-masing. Untuk exercise yang pertama, latihan yang pertama yaitu kita akan membahas listening. Apa itu listening? Listening di sini yaitu tugas mendengarkan. Anak-anak bisa mendengarkan beberapa kalimat yang akan dibacakan Bu Tias. Kalau sudah mendengarkan dan disimak, anak-anak bisa menuliskan, mengurutkan sesuai dengan kalimatnya. Anak-anak di sini pada bagian listening tugasnya yaitu menuliskan angka sesuai dengan kalimat yang dibacakan Bu Tias. Silakan disimak, Bu Tias akan mulai. Oke. Number 1, Nina lays the table. Number 1, Nina lays the table. Number 2, Nina makes the bed. Number 2, Nina makes the bed. Number 3, Nina does the dishes. Number 3, Nina does the dishes. Number 4, Nina cleans the yard. Number 4, Nina cleans the yard. Number 5, Nina washes the clothes. Number 5, Nina washes the clothes. Number 6, Nina iron the clothes. Number 6, Nina iron the clothes. Number 7, Nina fed the cat. Number 7, Nina fed the cat. Nah, itu tadi beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk acuan kita mengerjakan exercise pada bagian listening ini. Untuk selanjutnya yaitu exercise yang kedua yaitu speaking. Tugas speaking di sini anak-anak bisa membaca beberapa conversation atau dialog yang ada di buku paketnya masing-masing. Bisa dilihat di situ ada beberapa gambar dan juga beberapa ada percakapan. Bu Tias akan contohkan yang pertama yaitu ada percakapan yaitu Mami and Dino. Mami mengucapkan, could you make the bed please? Dapatkah kamu merapikan tempat tidur? Dino menjawab, alright mom. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian kolom di situ yaitu anak-anak bisa menuliskan di situ. Jika dituliskan friends bisa diganti dengan anggota keluarganya. Tugasnya yaitu menanyakan aktivitas apa saja yang dilakukan di rumah pada anggota keluarga, bisa father, mother, sister, or brother. Kalau sudah, apabila mengerjakan aktivitas yang ada pada kolom di situ, maka bisa ditulis centang. Apabila tidak mengerjakan, maka bisa ditulis silang. Nah, itu kalau sudah dikerjakan dan apabila sudah dipahami, maka kita lanjut lagi yaitu pada bagian C, yaitu tugas yang ketiga yaitu reading. Reading di sini yaitu tugasnya yang pertama yaitu anak-anak bisa membaca aktivitas secara lengkap yaitu kalimat yang ada di bawahnya di situ sesuai dengan gambar. Gambar yang pertama yaitu Nina makes the bed. Gambar yang kedua Nana does the dishes. Gambar yang ketiga Nana feed the pets. Dan juga seterusnya.
Untuk tugas bagian reading di sini yaitu anak-anak tugasnya mencocokkan antara gambar dan juga pada kalimatnya. Silahkan dicocokkan. Gambar yang pertama yaitu gambar menyetrika. Silahkan gambar menyetrika yaitu dilihat pada kalimat yang cocok, yaitu kalau menyetrika dalam bahasa Inggris yaitu iron. Maka bisa dilihat di situ pada kalimatnya yaitu Nana iron the clothes. Bisa dihubungkan antara gambar dan kalimatnya. Itu pada tugas bagian reading. Tugas bagian terakhir yaitu kita masuk pada writing. Writing di sini yaitu anak-anak melengkapi kalimat yang masih belum lengkap. Melengkapi kalimat yang masih belum lengkap. Nah, di situ ada beberapa gambar dan juga ada beberapa kalimat yang masih belum lengkap. Silakan dilengkapi sesuai dengan aktivitasnya. Contohnya untuk gambar yang pertama yaitu she irons her t-shirt. Gambar yang kedua yaitu sedang merapikan tempat tidur, maka dilengkapi dengan she makes the bed. Silakan kerjakan sampai pada gambar yang terakhir. Nah, itu tadi beberapa latihan-latihan soal yang harus anak-anak kerjakan pada pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila ada yang masih belum paham atau yang masih belum dimengerti, anak-anak bisa japri pada guru pemampunya masing-masing. I think that's all. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan pagi hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.